saya kentut di dalam air itu tidak membatalkan puasa, karena sesuatu yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kan kalau kentut itu kita tidak bisa memikirkan tiba-tiba aja gitu kita tuh kepengen seperti itu. Menurut saya kentut di dalam air itu dapat membatalkan puasa. Karena kalau yang membatalkan puasa sebenarnya semua yang masuk ke dalam rongga, ya kan? Jadi itu salah satu rongga, kemungkinan bisa masuk air ke dalam rongga tersebut. Menurut saya hukum ketika kentut di dalam air ketika kita berpuasa itu memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya berpendapat bahwa itu membatalkan, karena ketika kita berpuasa kemudian kentut di dalam air seperti berenang, itu akan berpengaruh kepada puasa kita. Oke, baik, itu tadi pemirsa pendapat masyarakat mengenai buang angin di dalam air, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Banyak yang mengatakan tidak. Nah, bagaimana pendapat dari Ustadz Rustandi? Silakan Ustadz. Lucu ini pertanyaan. Jadi gini, yang membatalkan puasa itu masuknya benda dunia yang terlihat. Jadi kalau yang terlihat, teraba gitu, itu benda dunia masuk ke organ tubuh kita melalui 7 lubang. Di tubuh kita ini ada 7 lubang, Pak. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ada 7 lubang. Termasuk kita 7 jengkal. Bapak Ibu hitung dan tubuh kita itu 7 jengkal. Hitung aja sendiri. Tapi suami jangan ngitung jengkalan istri ya, itu nggak bakalan nyampe ke 7 itu. Itu 5 aja udah belok pasti urusannya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, itu masuk ke dalam tubuh kita melalui 7 lubang. Di antaranya adalah ketika berenang. Ini pasti yang nanya masih muda. Kalau yang sudah sepuh-sepuh mohon maaf nggak usah berenang-berenang ya. Iya, ya. Kalau memang itu pertanyaannya membatalkan, batal. Sebab ini gimana praktekinnya saya agak bingung ini masalahnya. Jadi ketika ini praktekin apa enggak ini? Jadi ketika dia angin keluar, otomatis dia kebuka. Jangan dipraktekin tapi ini ya. Itu keluar ketika dia keluar, angin kebuka dia masih otomatis masuk. Oke. Dan mohon maaf sekali lagi Kiai, itu kerutannya 25. Kalau nggak percaya hitung nanti. Iya, kerutan dubur kita itu 25. Ya, kecuali kalau yang ambeien mungkin jadi 40 lah ya. Kalau itu 25 itu apa namanya, kerutan itu memang berfungsi lah untuk motong, untuk apa itu ya. Nah ketika dia air masuk maka membatalkan terhadap puasanya. Karena memang ada benda dunia yang masuk ke dalam tubuh kita. Tentang apa tapi bahasanya kentut ya. Ya, buang angin. Buang angin, ya buang angin. Ya, buang angin. Buang angin itu mohon maaf di kitab takrib tanya Kiai tapi saya taskir. Buang angin itu ada 3 jenis. Satu ada yang namanya puseh. Buang angin puseh itu adalah buang angin, mohon maaf kentut yang enggak ada bunyi tapi dampaknya dahsyat. Itu puseh. Iya. Yang menemukan gelagapan itu. Iya, dan itu yatim piatu Mas Sofyan, yatim piatu. Kenapa yatim piatu? Enggak ada yang ngaku. Apalagi yang kehilangan. Enggak, itu puseh. Yang kedua masih ada durasinya. Masih. Yang kedua itu ada namanya paswah, kentut paswah. Kentut paswah itu kentut yang terjolimi. Perut melekbek, banyak orang tahan, enggak ketahan, pertahanan jebol, bunyi panjang, tit. Nah itu tuh. Nah, itu enggak bau tapi muka merah. Sebab dimanapun orang pasti dimana mencari sumber suara berada gitu. Nah yang ketiga itu kentut paswah puseh, yang ketiga itu doroton. Ini gara-gara yang nanya nih saya jelasin ini ya. Yang ketiga itu ada namanya doroton. Doroton itu kentut yang bebas dan merdeka. Perut melekbek, tunggak tengok nggak ada orang, beng aja sendiri itu. Nah itu ya. Ya itu 3 jenis kentut. Tapi mohon maaf saya jangan disebut Ustadz Kentut ya. Tapi memang pertanyaannya itu memang seperti itu. Wallahu a'lam.